Kisah teror Sumalang, anak yang tidak diinginkan. Semarang, tahun 1979, rumah besar bergaya kolonial itu berdiri angkuh di ujung jalan Sunan Tembayat. Diapit pepohonan beringin dan rerumputan liar yang tumbuh tanpa izin, orang-orang menyebut rumah itu sebagai rumah warisan Belanda, warisan keluarga kaya bernama Sujiman dan istrinya, Sulastri, pasangan yang terkenal terpandang, disegani, namun juga ditakuti diam-diam pasalnya. Setelah 15 tahun menikah, keduanya belum juga dikaruniai anak. Sudah berulang kali mereka berobat ke dokter kandungan, bahkan ke dukun dan orang pintar dari berbagai daerah Jawa semua nihil. Namun pada tahun ke-16 pernikahan mereka, saat usia Sulastri menginjak 43 tahun, keajaiban itu datang. Sulastri mengandung, warga sekitar bersorak gembira, sebagian dengan tulus, sebagian lagi mencibir diam-diam, karena desas-desus berhembus bahwa kehamilan Sulastri bukanlah hasil alami, melainkan hasil perjanjian. Pagi itu, embun belum hilang dari rerumputan, saat suara tangisan bayi menggema dari dalam rumah besar itu, Sulastri melahirkan dua bayi perempuan kembar identik. Namun yang satu lahir sehat, menangis nyaring, dan tampak sempurna, dialah Kumala. Sedangkan bayi kedua lahir dengan tubuh pucat kebiruan, kelopak mata tertutup tak sempurna, dan tanpa suara. Ia dinamai cepat-cepat oleh Sulastri, Sumala, lalu diserahkan kepada seorang dukun tua yang telah menunggui persalinan sejak malam sebelumnya. Buang dia, tapi jangan kuburkan di tanah sembarangan, ujar Sujiman dingin, dia bukan milik kita. Tambahnya, sebelum berbalik keluar kamar bersalin, Sulastri tak menjawab. Tapi malam itu, Sumala tidak pernah didaftarkan ke catatan sipil, tidak pernah difoto, tidak pernah diakui, dan tubuhnya tak pernah ditemukan. Tahun-tahun berlalu, Kumala tumbuh menjadi anak yang cantik dan pendiam, tapi ia sering bicara sendiri, menggambar dua wajah yang sama, dan kadang terdengar tertawa sendiri di tengah malam. Main sama siapa? Tanya perawat. Kumala hanya menjawab pelan, sama adikku, dia belum tidur. Perawat bergidik, rumah itu memang makin aneh. Setiap malam, pelita di ujung lorong menyala sendiri, bahkan saat tak ada minyak. Cermin-cermin tua sering berembun padahal cuaca panas, dan aroma bunga kantil tercium setiap malam Jumat Kliwon. Yang paling aneh, setiap kali Kumala tertidur, terdengar dua napas dari dalam kamar. Meskipun hanya satu tubuh di tempat tidur, pada usia 8 tahun, Kumala mengalami demam tinggi dan menggigau. Ia terus mengucapkan satu nama, Sumala, Sumala. Jangan marah. Dokter tak bisa menjelaskan, tapi Sulastri tahu. Ia tahu perjanjian dulu tidak benar-benar dibatalkan. Sumala, bayi yang dibuang, yang tidak diberi hak untuk hidup atau mati, dengan benar kembali menagih haknya. Dan tagihan itu dimulai pada malam Jumat Kliwon, ketika seorang bocah laki-laki tetangga menghilang saat bermain petak umpet di halaman rumah tua itu. Pencarian dilakukan, tak ada hasil, tapi esok paginya, di dekat sumur tua di belakang rumah Sujiman, ditemukan boneka kayu dengan rambut asli manusia dan satu pita merah yang diakui milik Kumala. Ketika ditanya, Kumala hanya tersenyum. Dia sudah diajak main sama adikku, ujarnya lembut. Siapa adikmu, Kumala? Tanya sang guru. Sumala. Dia sudah tidak marah sekarang. Sujiman, yang mulai ketakutan, mendatangi seorang dukun sepuh di lereng Ungaran. Dia ingin menghentikan semua ini, tapi sang dukun hanya memberi satu jawaban yang dilahirkan dari tanah, karena perjanjian tidak bisa dimatikan oleh manusia, dia harus disempurnakan. Bagaimana caranya? Dipersatukan dengan saudara kembarnya. Sulastri menolak, ia tak mau kehilangan Kumala, satu-satunya darah yang ia punya. Maka, ia menyembunyikan Kumala ke rumah kerabat di Ambarawa. Tapi anehnya, saat Kumala tak lagi tinggal di rumah itu, arwah Sumala mulai merasuk ke orang lain. Anak-anak desa mulai mimpi buruk, melihat sosok perempuan kecil berambut panjang berdiri di ujung tempat tidur mereka. 3 anak mengalami kejang-kejang dan berteriak histeris, menyebut nama yang sama, Sumala. Jangan ajak aku. Jangan ajak aku. Dan di puncak teror itu, Sulastri bermimpi bertemu Sumala. Dalam mimpi itu, ia berada di kamar gelap penuh darah. Di sana duduk sosok anak kecil bermata hitam penuh, memegang lilin kecil menyala, dengan wajah pucat dan satu bagian wajah meleleh seperti lilin. Kenapa aku dibuang ibu? Kenapa aku tak boleh lahir? Aku mau main sama Kumala,
Esok harinya, Sulastri kembali ke rumah besar itu. Ia membakar semua lukisan lama, menutup kamar Kumala, dan mencoba mengunci semua cermin dengan kain putih. Tapi malam itu, cermin-cermin terbuka sendiri, dan untuk pertama kalinya, Sulastri melihat dua anak berdiri di depan pintu kamarnya Kumala dan Sumala. Tapi yang membuatnya menjerit, bukan karena dua anak itu tampak sama persis, melainkan karena Kumala tak lagi memiliki bayangannya. Kini berdiri sebagai sosok utut di sisi lain cermin, dan Sumala tersenyum. Semarang, tahun 1987. Sudah 8 tahun berlalu sejak Sulastri terakhir kali mendengar nama Sumala diucapkan dengan lantang. 8 tahun sejak rumah besar itu ditinggalkannya, dan ia memilih menetap di kota kecil di pinggiran Salatiga seorang diri. Tanpa Kumala, ia percaya menjauh dari rumah tua itu adalah cara menyelamatkan dirinya. Ia percaya jika ia tidak kembali, jika ia tidak menatap cermin lagi, dan jika ia tak pernah mengucap nama itu, maka Sumala tidak akan menemukan jalannya keluar. Tapi arwah yang tertolak tak pernah lupa siapa yang membuangnya. Kabar datang dari kerabat jauh. Kumala yang telah beranjak remaja mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia tidur sambil duduk, berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa manusia, dan menggambar sosok yang sama berulang-ulang, seorang anak kecil tanpa wajah, dengan perut yang sobek. Kumala mengatakan, Sumala belum puas, dia belum punya cukup teman warga. Mulai resah, di kampung tempat Kumala tinggal, 4 anak kecil hilang dalam kurun waktu 2 bulan. Semuanya lenyap selepas maghrib. Satu-satunya petunjuk adalah lilin kecil yang menyala di depan kamar mereka, dan potongan pita merah. Sama seperti yang dulu pernah Kumala kenakan waktu kecil, Sulastri terpaksa kembali ke Semarang. Dia berjalan pelan ke rumah tua itu. Kini telah ditumbuhi belukar, dinding menghitam, jendela-jendela pecah, dan gerbang besi berkarat yang tidak bisa dibuka lagi. Namun saat ia berdiri di halaman, pintu depan rumah terbuka sendiri, angin malam menyusup masuk ke kerudungnya, dan aroma bunga kantil langsung menyergap hidungnya. Aroma yang dulu hanya muncul saat Sumala mendekat. Di dalam rumah itu masih tergantung cermin besar warisan Belanda, retak di sisi kanan bawahnya. Dulu Sulastri pernah mencoba memecahkannya, tapi tak berhasil. Cermin itu seolah menolak dihancurkan. Kini dari dalam cermin itu tampak bayangan 2 anak berdiri berdampingan, satu mengenakan gaun putih polos, satu lagi mengenakan gaun sobek berlumur tanah, dan mereka berpegangan tangan. Sulastri tak bisa lari. Ia hanya bisa berlutut dan menangis, meracau, memohon agar Sumala melepaskan mereka. Tapi Sumala tidak menginginkan maaf, ia menginginkan keadilan. Aku dibuang, aku dikubur tanpa nama, Kumala dapat pelukan, aku dapat tanah dingin. Sekarang aku mau apa yang jadi milikku. Sejak hari itu, rumah tua itu seperti hidup kembali. Tetangga yang tinggal di seberang jalan mulai melihat 2 bayangan anak-anak menari di balkon lantai 2 saat malam. Beberapa orang mendengar suara tangisan anak kecil dari ruang bawah tanah, ruang yang konon dipakai Sujiman untuk menyimpan pusaka dan hal-hal yang tak pernah dijelaskan. Yang lebih aneh, nama Sumala mulai terukir di tempat-tempat yang tak masuk akal, di kaca belakang mobil, di tembok kamar mandi, bahkan di nisan tua di pemakaman Belanda tak jauh dari sana. Seolah dunia gaib berusaha memberinya identitas yang tidak pernah dia miliki. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon, saat Sulastri memutuskan untuk membawa Kumala kembali ke rumah itu, berharap bisa mempertemukan mereka dan menuntaskan semua. Kumala hanya diam sepanjang perjalanan. Tapi saat mobil mereka berhenti di depan pagar rumah, ia berkata dengan suara yang bukan suaranya, Sumala udah di dalam. Dia sudah siapkan tempat buat ibu juga. Sulastri menggigit, tapi ia tetap masuk di ruang tamu. Sudah disiapkan tikar, pandan tua dan sesajen berisi tanah kuburan, air bunga, dan rambut Kumala. Sulastri memejamkan mata. Ia mencoba membaca doa-doa yang diajarkan leluhurnya, doa yang seharusnya bisa menenangkan arwah yang terbuang. Tapi saat ia membuka mata, Kumala sudah tak ada, dan dari balik cermin besar itu muncul Sumala. Kini ia tak lagi tampak seperti anak kecil. Tubuhnya lebih besar, rambutnya kusut panjang menutupi wajah, dan dari perutnya terjulur tali pusar hitam seperti akar yang hidup. Aku sudah besar sekarang, Bu, tapi aku belum selesai. Keesokan harinya, rumah itu ditemukan terkunci rapat. Di dalamnya hanya ada satu hal yang tertinggal, lilin kecil yang masih menyala, dan boneka kayu berdiri menghadap cermin.
Tak ada jejak Sulastri, tak ada Kumala, tapi warga bersaksi, mulai malam itu. Dua anak perempuan sering terlihat berdiri di balkon rumah tua itu, keduanya identik, dan setiap maghrib datang. Terdengar suara nyanyian lirik dari dalam rumah, Sumala ndelik, Kumala goleki, Sumala bersembunyi, Kumala mencari. 30 tahun setelah hilangnya Sulastri dan Kumala, rumah tua di Jalan Sunan Tembayat tetap berdiri di tempatnya, sepi, kusam, terbungkus sulur dan akar beringin yang tak pernah ditebang. Setiap orang yang melewati jalan itu setelah maghrib, tidak berani menoleh ke arah balkon lantai 2, karena konon, kalau kau menoleh, kau akan melihat dua anak perempuan berdiri berpegangan tangan, dan salah satunya tidak berkaki. Tahun-tahun 2024, Reno, seorang mahasiswa jurusan film dan jurnalistik, tertarik pada urban legend Semarang yang belum banyak diekspos. Ia meneliti cerita tentang rumah tua Sumala dan Kumala untuk dijadikan proyek dokumenter YouTube. Didampingi dua temannya Tasya, seorang pembaca tarot dan pemburu mitos, serta Yugo, juru kamera, sekaligus skeptis garis keras. Mereka mulai menggali arsip lokal, wawancara warga lama, dan akhirnya menemukan lokasi rumah aslinya yang tidak tercantum dalam peta digital. Reno menemukan peta tua tahun 1980-an di kantor kelurahan yang masih mencantumkan nama pemilik rumah, Ir Sujiman Sastromiharjo dan Ni Sulastri S, dan di bagian belakang catatan peta tertulis dengan tinta merah, "Jangan dibuka sebelum waktunya." Jumat Kliwon ke-13, Reno memutuskan untuk masuk ke rumah itu pada malam Jumat Kliwon. Ia dan timnya menyusun strategi sederhana, masuk pukul 10 malam, bawa kamera inframerah, gunakan alat perekam suara, dan jika tidak terjadi apa-apa hingga pukul 1 dini hari. Keluar simpel, aman, lagian semua ini cuma urban legend, ucap Yugo sambil menyeringai. Tapi begitu kaki mereka menginjak anak tangga pertama, lampu senter Reno mati mendadak, dan angin dingin menyapu turun dari lotan, membawa aroma tanah basah dan bunga kantil. Tasya mulai gelisah. Ia mengeluarkan kartu tarot dan berkata pelan, "Ada energi perempuan ganda, satunya mencari, satunya menunggu." Yugo tertawa, "Kalau mereka doyan main, sekalian aja kita ajak petak umpet di sini." Kalimat itu membuat Reno menoleh cepat. Petak umpet? Kamu tahu nggak? Itu permainan yang katanya jadi undangan buat makhluk dari alam sebelah. Reno tak main-main. Ia membaca dari arsip tua bahwa Sumala dan Kumala sering main petak umpet sebelum tragedi. Ada satu puisi Jawa yang ditemukan tertulis di belakang kaca retak di rumah itu, "Kumala goleki, Sumala ndelik, waktu wis entak, seng delik rabali, Kumala mencari, Sumala bersembunyi." Waktu habis, yang sembunyi tak kembali. Pukul 11 malam, rumah itu semakin sunyi. Setiap ruangan yang mereka lewati seperti menyimpan bisikan. Kamera infra merekam bayangan kecil bergerak cepat di lorong, tapi saat dicari, tidak ada siapa pun. Tasya tiba-tiba berhenti. "Ada sesuatu di sini," ujarnya. "Lihat itu, di lantai lorong panjang menuju kamar utama. Ada lingkaran kapur putih dengan tulisan tangan kecil di tengah. Ayo main," dan di atasnya satu lilin kecil menyala. Sendiri, Reno langsung sadar, mereka sudah masuk ke permainan. Dan tak satu pun dari mereka tahu bagaimana keluar. Yugo, yang panik, berkata, "Udah, kita cabut aja, ini gak lucu." Tapi saat mereka berbalik arah, pintu rumah sudah tertutup rapat, dikunci dari dalam. Lalu terdengar suara, 1 2 3, "Sumala ndelik, Kumala goleki." Tasya menjerit, itu suara dua anak kecil. Dari dua arah yang berbeda, dan echonya bukan dari rumah ini. Reno menyalakan kamera. Layar memperlihatkan bayangan dua sosok identik berjalan. Di ujung lorong tangan mereka saling bergandengan, tapi kepala yang satu menunduk seperti patah. Yugo berlari ke kamar belakang. Di dalamnya hanya ada cermin besar dan satu boneka kayu duduk menghadap tembok. Tapi saat Yugo menyorot senter ke boneka itu menoleh. Dengan mata manusia, Reno dan Tasya bersembunyi di kamar atas. Di balik lemari, mereka melihat cermin tua dengan bercak darah mengering di tengahnya. Di dalam cermin itu, bayangan mereka tidak sinkron dengan gerakan tubuh mereka, dan pada satu titik, bayangan Reno berjalan sendiri, meninggalkannya, masuk ke lorong, menuju pintu kamar terkunci. Lalu terdengar suara kecil memanggil, "Mas Reno, ayo main, kalau kamu menang, kamu boleh pulang."
Yugo ditemukan keesokan harinya oleh petugas ronda tergeletak di halaman rumah dengan wajah membiru. Tubuhnya kaku, dan di tangannya menggenggam potongan pita merah. Sementara Reno dan Tasya tidak pernah ditemukan. Polisi yang menyelidiki hanya menemukan satu hal ganjil. Di ruang tengah rumah itu, ada lingkaran kapur putih besar, dan di tengahnya tertulis, Sumalandelik, Humalanggoleki, Reno Rabalik, Reno bersembunyi. Humala mencari, Reno tak kembali. Dan di balkon atas, kamera dokumentasi merekam cuplikan terakhir. 3 anak berdiri berdampingan, menatap lurus ke arah lensa, semua tersenyum, dan salah satunya mengenakan hoodie yang sama seperti yang dikenakan Reno malam itu. Pagi hari setelah kejadian hilangnya Reno dan Tasya, rumah tua itu kembali disegel oleh warga. Warga setempat menolak masuk ke dalam. Bahkan aparat yang ikut menyelidiki hanya bertahan 5 menit di dalam sebelum keluar dengan muka pucat dan menolak bicara. Namun ada satu sosok yang tidak takut. Seorang pria tua berjenggot putih bernama Ki Pramana, mantan dukun pemutus ilmu kiriman yang kini tinggal di kaki Gunung Ungaran. Ia datang bersama 2 muridnya setelah mendengar kabar bahwa anak yang tak punya bayangan kembali mencari cermin hidupnya. Dalam ritual pembuka, Ki Pramana membakar kemenyan dan menyentuhkan ujung keris pusaka ke pintu rumah tua itu. Pintu yang selama ini terkunci, terbuka dengan sendirinya, seperti menyambut tamu yang sudah lama dinanti. Rumah ini sudah berubah bentuk, gumam Ki Pramana, bagian tengahnya bukan milik dunia ini lagi. Mereka masuk perlahan, udara di dalam seperti membeku. Meski di luar matahari bersinar, lantai-lantai berderit meskipun tak ada langkah. Jam dinding bergetar, padahal jarumnya berhenti di pukul 0. Ki Pramana memusatkan perhatian pada satu ruangan yang letaknya di antara ruang makan dan ruang belakang, ruang yang secara logika tidak seharusnya ada. Ruangan itu seperti celah sempit di antara 2 dinding dengan pintu kayu jati yang sangat tua dan tidak punya gagan. Ruang tengah, kata Ki Pramana pelan. Ruang yang muncul karena bayangan yang terlalu lama tersimpan. Salah satu muridnya mencoba membuka dengan tangan, namun tak bisa. Ki Pramana kemudian mengeluarkan cermin kecil dari kulit kerbau, cermin tua yang disebut kaca penolak balik, dan menempatkannya menghadap pintu. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri, dan aroma busuk serta tanah basah menyergap seluruh ruangan. Ruang tengah itu sangat sempit, tapi terasa luas, seperti tidak terbatas. Dindingnya hitam kelam, berlapis bayangan hidup yang bergelombang seperti air. Di tengah ruangan berdiri sebuah cermin besar bertahta kayu ukiran kuno, dan di depannya Tasya. Dia duduk bersila di lantai, matanya kosong, bibirnya tersenyum. Di sekeliling tubuhnya ada lingkaran rambut manusia. Ki Pramana segera mengucap mantra pelindung dan melangkah maju. Tapi saat ia mendekat, pantulan dirinya di cermin tidak ikut bergerak. Bayangan itu hanya berdiri diam, lalu pelan-pelan tersenyum sendiri. Cermin itu adalah pintu penghubung antara dunia hidup dan ruang simpan Sumala. Segala sesuatu yang pernah dibuang, dilupakan, atau disembunyikan oleh manusia, Sumala menyimpannya di sini, termasuk orang-orang yang dia anggap miliknya. Jangan tatap langsung ke cermin, teriak Ki Pramana, tapi muridnya terlambat. Salah satu dari mereka menatap dalam-dalam ke permukaan cermin, dan tubuhnya langsung ambruk. Bola matanya terbalik. Lalu dia tertawa seperti anak kecil, suaranya bercampur antara laki-laki dewasa dan tawa bocah perempuan. Tasya perlahan menoleh. Ia berkata dengan suara berat seperti gem, "Aku tidak hilang, aku hanya berpindah ke tempat yang menerima aku di sini." Sumala tidak pernah ditolak. Ki Pramana sadar, Tasya bukan lagi sepenuhnya manusia, rohnya terperangkap, tubuhnya hanya wadal. Ia harus bertindak cepat. Ia mengeluarkan keris luk 7 dan menyayat ibu jarinya. Darahnya ditorehkan di ujung cermin. Tapi alih-alih retak, cermin itu justru menyerap darahnya, dan di balik pantulan itu muncul sosok perempuan kecil berjalan mendekat perlahan. Langkahnya pelan, gaunnya kompang camping, matanya hitam penuh, dan wajahnya separuh mencair seperti lilin, dan dari balik punggungnya tumbuh akar hitam seperti tali pusar yang menjuntai ke lantai. "Kau lagi, dulu kalian buang aku, sekarang kalian datang, mau apa?" Ki Pramana tidak menjawab. Ia berlutut, menundukkan kepala. "Aku hanya ingin kau tenang, Sumala. Aku tak akan usik ruangmu." Tapi Sumala tidak ingin damai. "Aku sudah punya rumahku sekarang. Aku hanya ingin lebih banyak teman." Dalam hitungan detik, ruangan berubah bentuk.
Dinding menjadi daging basah, lantai menjadi tanah kuburan, kecermin mencair menjadi genangan, dan di dalam genangan itu terlihat Reno tertidur dengan wajah tenang, seperti bayi. Namun tubuhnya kini tak memiliki bayangan. Sumala berdiri di atasnya, membelai rambutnya sambil bersenandung lagu lama. Sumalan delik, kumalang golekin, mek tuis antek, kabeh rai bali. Ki Pramana tak punya pilihan, ia mengambil kendi kecil berisi air doa dari makam leluhur dan melemparkannya ke cermin. Teriakan Sumala menggema, wajahnya meleleh, ruang bergetar, dan angin kencang menyapu rumah. Ki Pramana dan muridnya terseret keluar ruangan. Lalu pintu ruang tengah tertutup sendiri, dan kali ini tidak bisa dibuka kembali. Di luar rumah, langit cerah, tapi suasana tidak pernah samad. Tasya duduk diam di tangga rumah, matanya kosong. Ia selamat secara jasmani, tapi tak pernah bicara lagi. Di balik cermin kecil milik Ki Pramana, kadang terlihat pantulan Reno sedang tidur, dan di pojok kanan bawah cermin itu tampak dua anak perempuan berdiri saling bergandengan. Satu mengenakan gaun putih, satu mengenakan hoodie merah yang bukan miliknya. Sejak saat itu, rumah Sumala tidak pernah bisa dipetakan, tidak bisa ditemukan di Google Maps. Tapi bagi yang tahu, jika mereka datang ke Jalan Sunan Tembayat, Semarang, dan mengetuk dengan 3 ketukan pelan, maka pintunya akan terbuka. Dan jika masuk setelah maghrib, mereka akan diajak bermain. Tapi mereka tidak akan keluar dengan bayangan mereka lagi. Setahun setelah kejadian di rumah Sumala, cerita tentang tempat terkutuk itu kembali tenggelam di antara hiruk pikuk kota Semarang. Rumahnya masih berdiri, tapi tak lagi tercatat di kelurahan. Bahkan Google Maps tak menampilkan satelit rumah tersebut. Orang-orang bilang, rumah itu sudah disembunyikan dari dunia. Namun orang-orang seperti Joko, content creator misteri yang baru naik daun di TikTok, justru penasaran. Ia melihat peluang main ke rumah berhantu yang bikin 2 orang hilang tanda tanya. Itu bisa jadi konten viral. Berbekal kamera GoPro, drone, dan 3 temannya Rani, Ajeng, dan Dimas, mereka nekat menyusup pada malam Jumat Kliwon. Sama seperti Reno dulu, mereka masuk dari belakang rumah, melewati jalan setapak yang sekarang ditumbuhi alang-alang. Tidak ada pagar, tidak ada gerbang rumah itu. Seolah menanti, Joko memulai live stream. Malam ini kita akan masuk ke rumah Sumala. Kita akan buktikan bahwa ini cuma mitos. Dan kalau ada yang manggil nama, gue bakal jawab langsung. Yuk masuk. Sejak awal, kesalahan pertama sudah terjadi, menyebut nama Sumala dengan lantang. Ajeng sempat memperingatkan, gue baca ini di forum, jangan ucap nama dia sebelum minta izin. Tapi terlambat. Begitu kaki mereka menyentuh lantai ruang tamu, jam dinding berdetak sendiri. Padahal jarumnya masih menunjuk pukul 0, dan dari kamar atas terdengar suara tawa kecil. Tawa 2 anak yang bergema seperti dilipat oleh ruang. Mereka mulai eksplorasi di kamar belakang. Mereka menemukan lukisan besar yang anyar. Gambar 2 anak kembar duduk bersila, diapit akar-akar hitam dan cermin di belakangnya. Tapi saat Rani menyorot senter ke lukisan itu, matanya berubah. Gue kayak pernah kesini, bisiknya. Padahal Rani bukan orang Semarang, tapi suaranya menjadi aneh, seperti mengenang masa kecil. Waktu kecil gue suka main di sini sama kakakku, tapi kakakku hilang duluan. Ajeng mencengkeram tangan Rani. Lo ngomong apa sih? Lo anak Jakarta. Tapi Rani hanya menoleh dengan mata kosong. Bayangannya di tembok menghilang. Mereka panik. Dimas menarik Joko untuk keluar rumah, tapi pintu depan lenyap. Yang tersisa hanya tembok. Mereka berlari ke belakang dan menemukan 2 pintu yang terbuka. Satu di kanan, satu di kiri. Di atasnya tertulis ukiran tua, melebu loro, metu siji, masuk 2. Keluar 1, Joko mencoba mencongkel jendela, tapi jendela menjadi padat seperti dinding batu. Ajeng merintih ketakutan, tapi suara dari dalam salah satu pintu memanggil, main yuk, kalau kamu menang, boleh keluar, kalau kalah, gantian jaga. Dimas, yang paling rasional, memutuskan satu hal, kalau rumah ini terikat aturan permainan, kita ikut main, tapi kita harus ikuti aturan gaibnya. Dia menggambar lingkaran kaput di lantai tengah dan menaruh 3 lilin. Tapi hanya 2 yang menyala, yang satu mati terus. Meski korek masih menyala, cuma 2 yang boleh ikut keluar. Gumam Dimas, kenapa 2? Tanya Ajeng, karena Sumala hanya membolehkan 1 pasangan yang saling menggenggam keluar.
yang tidak akan tertinggal atau tergantikan. Mereka mencoba main petak umpet dalam rumah itu, seperti yang tertulis di puisi lama, Kumalang Goleki, Sumalang Delik, Waktu wis entek, Seng Delik Rabali. Dan benar, saat Ajeng menghitung, suara tertawa anak kecil terdengar makin dekat. Rani, yang bersembunyi di balik lemari, melihat tangan kecil mencuat dari lantai kayu, merayap ke kakinya. Jangan lihat ke cermin. Jangan, teriaknya sebelum hilang. Lemari terbuka, dan hanya tersisa boneka kayu dengan pita merah. Ajeng menjerit, menangis sambil berlari ke ruang tengah. Di sana, dua cermin saling berhadapan, membentuk lorong yang tak berujung. Dan di dalam lorong itu, terlihat Reno. Ya, Reno Pia berjalan pelan, mengenakan hoodie yang sama seperti malam ia hilang. Tapi wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia membawa lilin menyala. Sini, ajak aku main lagi, aku belum selesai. Joko dan Dimas berusaha memisahkan Ajeng dari pantulan, tapi kini hanya dua dari mereka yang punya bayangan. Bayangan Joko telah berpindah, cermin besar di ruang tengah bergetar, lalu pecah, membentuk pintu merah dengan suara anak-anak menyanyi, Sumalang Delik, Kumalang Goleki, Koi Teka, Koi Ora Bali. Kamu datang, kamu takkan kembali. Ajeng pingsan. Saat ia terbangun, ia berada di luar rumah, ditemukan oleh warga, menangis, memegang boneka kayu. Dimas tak pernah ditemukan. Joko, tubuhnya ditemukan seminggu kemudian di dalam sumur tua di belakang rumah, dalam posisi duduk, tersenyum. Tangannya memegang kamera GoPro yang menyala terus ngisi videonya. Cuplikan terakhir memperlihatkan Ajeng dan Dimas keluar dari rumah sambil bergandengan tangan. Tapi saat video di-zoom, wajah Dimas tidak punya bayangan di tanah, dan dari belakang mereka, dari sela jendela lantai 2, dua anak berdiri menatap kamera, satu mengenakan gaun putih, satu mengenakan hoodie merah milik Joko, dan di antara mereka, Ajeng. Beberapa hari setelahnya, Ajeng mulai bermimpi aneh. Ia mendengar suara lilin, nyanyian anak kecil, dan sering melihat pantulannya di cermin tertunda 1 detik. Kadang, ia terbangun tengah malam dan mendapati kedua tangannya penuh tanah basah. Sampai suatu malam, ia berkata pada ibunya, "Aku mau main sebentar ya." Sumala nungguin, dan ia berjalan keluar menuju jalan Sunan Tembayat, tak pernah kembali. Bintang sejak malam itu, warga Semarang tak lagi bicara soal rumah itu, tapi legenda tetap hidup. Konon, jika kau berani mengetuk pintu rumah Sumala pada malam Jumat Kliwon dan mengucap, "Sumala, aku datang untuk bermain," maka pintunya akan terbuka, dan kau boleh masuk. Tapi ingat, 2 boleh masuk, 1 yang keluar. Dan cerita pun tamat.